Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Pulau Jawa dan Bali. Tingginya lonjakan kasus COVID-19 mendasari kebijakan perpanjangan PPKM selama 14 hari hingga 8 Februari mendatang. Sesuai dengan hasil ratas tadi, jadi Bapak Presiden sudah menyetujui bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mengingat dari data-data yang ada bahwa di 72 provinsi itu masih ada beberapa mulai penurunan tapi kurvanya belum flatten, belum turun ke bawah. Hanya di Provinsi Banten dan Yogyakarta di beberapa tempat, sehingga diputuskan untuk diperpanjang selama 2 minggu, sehingga terus akan dilanjutkan di tanggal 26 Januari sampai tanggal 8 Februari. Sama seperti PPKM jilid pertama, kali ini PPKM juga tetap diberlakukan di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Perpanjangan PPKM kali ini turut dilatar belakangi makin menipisnya ketersediaan fasilitas rawat inap di rumah sakit rujukan COVID-19. Lonjakan pasien corona seakan tak bisa dihindari. Di ibu kota, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan sebagian besar pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit DKI merupakan warga luar daerah. Untuk itu, Wagub DKI Jakarta meminta kerjasama dari pemimpin daerah lain dan khususnya pemerintah pusat untuk bersama-sama mengantisipasi jumlah lonjakan pasien COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan. Rumah sakit Jakarta itu penuh, salah satunya disebabkan karena memang 27-30% itu diisi oleh warga non-Jakarta. Karena dalam melayani, kami tidak pernah membedakan apa warga Jakarta maupun non-Jakarta. Semua adalah saudara kita, keluarga besar kita, bangsa Indonesia. Yang kedua, yang saya sampaikan perlunya koordinasi ke Pak Gubernur, juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Melalui pemerintah pusat nanti akan mengkoordinasikan perlunya dukungan bantuan bagi daerah-daerah selain Jakarta agar dapat juga mempersiapkan rumah sakit, tempat tidur, ruang ICU, dan fasilitas lainnya. Menanggapi hal itu, Kementerian Kesehatan mengaku sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh rumah sakit di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur penanganan COVID-19 hingga 40%. Selain itu, Kemenkes juga meminta pasien yang termasuk tanpa gejala bisa disiplin menjalankan isolasi mandiri di rumah masing-masing. 80% ke atas. Sehingga dengan demikian kita bisa memprediksi bila mana terjadi lonjakan yang begitu tinggi, maka ada kemungkinan ada beberapa masyarakat yang tidak akan tertampung di rumah sakit. Dan ini tentunya akan berdampak pada tingginya angka kematian, pada tingginya angka penularan daripada tenaga kesehatan kita, dan sebagainya. Rumah sakit di seluruh Indonesia sudah berjumlah sekitar 2.979 rumah sakit. Dan tempat tidur yang telah kita siapkan untuk pasien COVID-19, apakah itu tempat tidur isolasi dan tempat tidur ICU, itu per tanggal 21 Januari 2021 sudah berjumlah 81.032 bed atau tempat tidur. Nah, ini kalau kita lakukan perbandingan dengan jumlah pasien yang sekarang ini dirawat di rumah sakit, yang jumlahnya sekitar 52.719 pasien, maka artinya apa? Bed occupancy rate kita atau keterpakaian tempat tidur kita untuk pasien COVID-19 masih berada di posisi 64,83%. Kebijakan perpanjangan PPKM tak hanya terkait tingkat okupansi rumah sakit dan tren positif corona. Tingkat kedisiplinan masyarakat sangat diperlukan dalam menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19. Tim Liputan Kompas TV. Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM jilid kedua sudah diperpanjang oleh pemerintah pusat. Apakah ini cerminan bahwa 7 provinsi di Jawa dan Bali gagal dalam pengendalian pandemi? Kita bahas bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Selamat malam Pak Muhadjir. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Dan juga ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Pak Riza, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Sofi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Riza, saya ke Pak Muhadjir dulu ya, ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri, Pak Menko begini, ini kan
Kalau saya sempat berbincang dengan Pak Airlangga waktu itu soal PPKM ketika baru akan diberlakukan, itu kan tanggal 11 sampai dengan tanggal 25. Belum juga tanggal 25 sudah ada perpanjangan. Ini alasannya apa? Apakah karena memang pemerintah melihat bahwa selama ini PPKM dinilai kurang berhasil sehingga diperpanjang, atau justru karena berhasil makanya diperpanjang? Saya kira yang jadi masalah bukan berhasil atau tidaknya, tetapi kita melihat bahwa pelaksanaan PPKM yang ini sebetulnya PSBB juga ya, PPKM itu nggak ada payung undang-undang, itu istilah dari wartawan saja. Jadi ini sebetulnya juga tetap PSBB dengan kriteria-kriteria tertentu. Walaupun payung hukumnya PSBB, tapi pemerintah yang bikin nama PPKM loh, Pak. Itu sebetulnya judul, saya tanya Pak Airlangga, judul dari dari ajuan, bukan suatu, jadi bukan istilah yang memiliki landasan ya. Jadi tetap PSBB dengan kriteria-kriteria yang berbeda dibanding PSBB sebelumnya, dan kita lihat bahwa tahap pertama itu di samping ada hasil tetapi juga masih belum optimal, karena itu diperlukan adanya kegiatan PSBB tahap kedua ini. Dan ini saya kira sebuah upaya kita agar capaian yang sudah diperoleh pada pokoknya namanya PPKM tahap pertama itu akan bisa dilanjutkan. Sebenarnya tolok ukurnya berhasil sehingga dilanjutkan itu apa? Karena kita tahu bahwa dalam masa seminggu terakhir saja kita mencapai rekor tertinggi, penularan 14.000, sempat turun jadi 11.000, 12.000, hari ini lagi 13.000, mendekati ke angka 14.000 lagi. Jadi tolok ukurnya untuk dibilang berhasil apa, Pak? Ya kita lihat eskalasi ya, kan ada data historis ya, jadi setiap ada momen-momen tertentu itu akan ditandai dengan menurun atau naiknya jumlah kasus ya. Dan salah satu data historis yang kita jadikan patokan adalah libur panjang. Tentu saja di samping ada kegiatan-kegiatan yang lain penyerta ya, itu karena setiap ada libur panjang itu akan diikuti dengan kenaikan angka kasus, sementara libur panjangnya juga tidak mungkin dihentikan begitu saja karena itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi menurut undang-undang atau menurut kesepakatan dari beberapa kementerian terkait. Dan karena itu kita kemudian buat antisipasi setiap libur panjang, kemudian akan kita ikuti dengan aturan-aturan yang lebih ketat termasuk PPKM yang sekarang ini. Jadi masalahnya bukan angka ya, tapi sebetulnya kita mengikuti perkembangan yang terjadi berdasarkan data historis yang sudah kita hitung, sudah kita proyeksikan, dan kemudian kita lakukan. Soal angka ini ya tentu saja memang diakui bahwa ada kenaikan, dan inilah yang menjadi pekerjaan kita semua untuk harus kita pasti secara simultan, melibatkan semua elemen, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih mengendalikan angka-angka yang sifatnya negatif, ya mulai dari angka kasus, angka kematian, dan tentu saja kita ingin berupaya untuk menaikkan tren positif di angka kesembuhan. Oke, begini, kalau dibilang angka itu hanya sebagai angka karena pemerintah toh selama ini memang banyak mengajukan soal rate kesembuhan, tapi saya ingin mengajak Pak Muhadjir untuk melihat angka kematian. Kita sempat mencapai rekor di angka kematian di atas 300-an. Itu tidak main-main. Ini ada nyawa yang hilang, ada keluarga yang kehilangan sanak kerabatnya, ada mungkin jangan-jangan ada anak yang kehilangan orang tua sebagai tulang punggungnya. Ini serius begitu. Nah, ketika angka kematian saja sudah mencapai rekor, apakah tidak dianggap bahwa PPKM ini atau PSBB atau apapun lah namanya harus lebih ketat lagi, harus lebih serius lagi supaya kita bisa menekan angka kematian itu, Pak Muhadjir? Pastilah, jadi kita ingin, makanya dengan istilah baru sebagai bentuk turunan dari PSBB itu menunjukkan bahwa kita ingin membuat aturan-aturan yang lebih ketat, yang lebih bisa dikendalikan gitu ya. Tapi semuanya kan terpulang kepada kesungguhan dan kepatuhan dari masyarakat ya. Kita apapun yang kita lakukan kalau masyarakat tingkat kesadarannya masih rendah dan kedisiplinannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan, itulah yang menjadi masalah. Dan bukan kita tidak prihatin, justru kita sekarang ini sedang bekerja keras untuk menekan angka kematian, termasuk yang kemarin kita canangkan Hari Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen, itu kita untuk memperbanyak jumlah donor sehingga ada cadangan plasma yang cukup banyak, karena plasma ini cukup
membuktikan bahwa bisa ikut mendukung atau bisa ikut menjadi faktor penyembuh dari mereka yang terjangkit oleh COVID-19 ini, Mbak. Jadi masalahnya ada di tingkat kedisiplinan masyarakat, Pak Muhadjir, bukan soal kebijakan, keputusan, regulasi oleh pemerintah. Dua-duanya ya, regulasi kita selalu kita perbaiki, kita sempurnakan, termasuk bagaimana kita bisa mengklasifikasi mereka yang terdampak, yang terjangkit, mulai dari yang OTG, kemudian gejala ringan, dan siapa yang harus masuk rumah sakit, dan siapa yang cukup dengan isolasi mandiri, karantina terbatas, dan seterusnya itu yang harus kita benahi di lapangan. Jadi sebetulnya kalau kita betul-betul memperhatikan apa yang menjadi arahan Presiden, sebetulnya kasus-kasus ini kalau bisa ditangani pada tingkat yang paling kecil, pada lapisan yang paling bawah, yaitu adanya peristiwa kasus di tingkat yang paling bawah, misalnya di RT, di RW, atau di lingkungan keluarga, dan itu segera dilakukan pelacakan secara cermat, dan kemudian ada tindakan, baik tindakan pencegahan maupun pengobatan untuk mereka yang sudah terinfeksi, itu saya yakin sebetulnya kita bisa mengendalikan lebih baik untuk ke depan. Oke, saya beralih ke Pak Ariza. Pak Ariza, ini kemarin ada permintaan dari Pak Gubernur, Pak Anies, katanya pemerintah pusat bisa mengambil alih koordinasi untuk PPKM atau PSBB ini yang diperpanjang Jawa Bali ini. Apakah artinya memang Jakarta sudah kewalahan? Bukan begitu ya dimaksud Pak Gubernur dan kami di Pemprov. Kita ini kan dalam rangka mengatasi masalah pandemi COVID, kan tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri ya. Pemerintah pusat punya tugas dan kewenangannya, kami Pemprov juga punya tugas dan kewenangannya, begitu juga kabupaten kota. Kita semua, bahkan masyarakat, swasta punya tugas dan kewenangan masing-masing. Jadi maksud kami ini di Jakarta ini, karena memang masih tinggi angkanya, kemudian kebijakan tidak bisa dilakukan parsial. Sebelumnya apa yang menjadi kebijakan di DKI, sekalipun mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan dukungan dari daerah-daerah sekitar seperti Jawa Barat dan Banten, juga Botabek, namun demikian perlu ditingkatkan sinergisitasnya, kerjasama dan koordinasinya. Di antaranya kami menyambut baik apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat sejak tanggal 11 sampai tanggal 25, mengeluarkan satu kebijakan yang memang kami tunggu, kami harapkan, dan ini kegiatan terobosan yang sangat baik. Satu, menyamakan masa PSBB atau apalah namanya PPKM. Itu satu yang baik. Sebelumnya antara Jakarta dengan Jawa Barat, dengan Banten, Jakarta dengan Bekasi, Bogor, Depok saja berbeda tanggalnya. Dengan tanggal yang sama, sesuai dengan Permenkes ini, per 2 minggu, itu akan memudahkan koordinasi dan lain sebagainya. Kedua, juga yang sama adalah ternyata substansi kebijakan isi daripada PSBB juga sama. Itu juga sangat membantu. Pernah terjadi ketika kami melakukan pengetatan di Tangerang, Bogor, justru melakukan pengendoran. Akhirnya orang ke daerah sekitar untuk makan siang, untuk ke mal, dan sebagainya. Begitu sebaliknya, ketika kami sudah melakukan mulai pelonggaran, di daerah sekitar justru mulai melakukan pengetatan. Akhirnya dari daerah ke Jakarta. Nah, berdasarkan kebijakan pemerintah pusat yang sangat baik ini, kami tentu Pemprov menyambut baik. Ada kesamaan dalam rangka substansi kebijakan dan substansi daripada priorisasi atau masa waktu. Nah, yang ketiga yang kami tunggu adalah dukungan yang selama ini luar biasa terhadap fasilitas kesehatan. Kami berharap juga ada kesamaan. Karena yang terjadi selama ini, ya memang Jakarta memang memiliki beberapa kelebihan, sehingga memang dari daerah sekitar, karena mungkin ada keterbatasan rumah sakit dan lain-lain, sehingga masuk ke Jakarta. Yang jumlahnya antara 24-30% yang harus kami layani. Kami dengan senang hati akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya, karena seluruhnya adalah warga bangsa yang harus kita berikan pelayanan terbaik. Pak Ariza? Namun demikian, ke depan akan lebih baik kalau masing-masing kabupaten kota juga dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Tentu yang harus mengkoordinasikan adalah pemerintah pusat. Jadi intinya adalah pemerintah pusat. Intinya adalah kami ingin pemerintah pusat mengkoordinasikan terus dalam rangka mensinergikan hubungan antara kami dengan daerah. Itu intinya adalah meminta pemerintah pusat untuk memimpin koordinasinya, bukan DKI Jakarta lepas tanggung jawab ya? Betul.
Nah, sebenarnya ketika Anda menjabarkan itu semua, koordinasi apa yang saat ini masih bolong? Anda sempat menyatakan bahwa ketika DKI Jakarta pengetatan, daerah lain malah justru pelonggaran ataupun juga sebaliknya, sehingga ada pergerakan manusia yang lagi-lagi tidak terkendali. Koordinasi seperti apa yang diharapkan dari pemerintah DKI Jakarta terhadap pemerintah pusat? Ya sebelumnya kan pernah terjadi seperti itu pada bulan-bulan sebelumnya, sekalipun makin kesini makin baik. Dan sejak 11 Januari semakin baik lagi. Harapan kami ini terus ditingkatkan dan kami mengikuti kebijakan pusat yang sudah diputuskan seperti beberapa hari lalu dan tanggal 26 sampai dengan tanggal 8 Februari kami akan rujuk, kami akan ikuti kebijakan yang sangat baik dan juga daerah lain. Ternyata harapan kami tidak hanya di Jabodetabek tapi juga Pak Menko, Pak Muhadjir juga memberikan kebijakan luar biasa se-Jawa Bali. Ini sesuatu yang sangat baik bagi kita semua, termasuk kami yang di Jakarta. Oke. Nah, ke depan apalagi? Ke depan mudah-mudahan fasilitas kesehatannya juga bisa diimbangi. Memang saya paham tugas ini tidak mudah. Jakarta tentu berbeda dengan Bogor, dengan Bekasi, Tangsel, dan lain. Tapi disitulah PR kita, termasuk menyiapkan SDM-nya tidak mudah. Tapi memang tantangan kita di situ, bagaimana menyiapkan daerah-daerah sekitar Jakarta, memiliki jumlah paskes, SDM, dan lain-lain yang cukup memadai sehingga setiap daerah bisa mengatasi masalahnya. Sehingga jumlah okupansi kami di Jakarta bisa menurun. Saya nanti akan minta respons dari pernyataan Pak Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta soal meminta koordinasi diambil alih oleh pemerintah pusat kepada Pak Muhadjir. Sesaat lagi Anda tetap bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali.